Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai luas bangun data. Nah, berbicara tentang luas ya, sebelum kita lanjut, kita harus mengingat dulu satuan ukurnya apa ya. Untuk mengukur luas itu diperlukan satuan ukur kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Nah, ini namanya satuan ukur baku ya. Dalam pengukuran panjang ini tidak ada tanda pangkat 2 ya. Tanda pangkat 2 ini menartikan luas ya. Artinya ini menentukan luas tanda pangkat 2-nya. Misalnya kalau sentimeter ya, tanpa ada pangkat 2, ini dihapus pangkat 2-nya. Ini berarti hanya mengukur panjang saja. Misalkan ya, yang sering kita gunakan itu adalah satuan ukur sentimeter ya, sentimeter. Nah, sekarang kita coba ya. Biasanya kita menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Nah, 1 cm dari 0 ke 1. Nah, perkiraan ya, panjang garisnya adalah segini. Nah, ini adalah garis dengan panjang 1 cm. Nah, lalu bagaimana jika sentimeter 1 cm ya? Lalu bagaimana jika 1 cm itu ya 1 cm pangkat 2. Nah, samakah artinya ya? Tidak sama ya. 1 cm tidak sama dengan 1 cm pangkat 2. Karena 1 cm pangkat 2 itu adalah menandakan bentuk dari bangun datar. 1 cm itu adalah mengukur panjang ya. Sedangkan 1 cm pangkat 2 itu mengukur luas ya. Yang ini panjang, yang ini luas ya. Sekarang bagaimana bentuk asli dari 1 cm pangkat 2? Inilah bentuk aslinya ya. 1 cm ke bawah juga 1 cm ya, dari 0. Dan ini juga 1 cm. Nah, ini adalah bentuk dari 1 cm pangkat 2 ya. Sisi dari persegi ya. Kenapa disebut persegi? Karena persegi merupakan acuan dasar untuk mengukur luas. Ini 1 cm ya, ini panjangnya 1 cm, ini panjangnya 1 cm, sehingga didapatkan luasnya adalah 1 kali 1 ya. 1 kali 1 kan sama saja dengan 1 pangkat 2, sehingga bisa disebut 1 cm pangkat 2. Seperti itu anak-anak ya, supaya kalian mengerti dulu. Oke, dasar dari alat ukurnya itu adalah kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Namun pada video kali ini kita akan berfokus menggunakan sentimeter persegi saja dulu ya, karena alat ukur yang paling relevan yang sering kalian temui, yang paling dekat dengan kalian itu adalah penggaris ya. Nah, penggaris ini menunjukkan ukuran skala sentimeter, 1 cm, 2 cm, sampai 30 cm. Nah, sehingga kita bisa lebih paham lagi, lebih dekat lagi dengan apa sih itu ukuran ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kalian harus mengingat dulu kalau dalam ukur satuan ukur ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, ini tidak sama ya. Misalkan 1000 cm itu berapa kilometer? Misalkan ya, 1000 cm, 1000 cm berapa kilometer misalkan. Berapa meter misalnya, berapa meter. Titik. Dari sentimeter naik ke meter, artinya ya naik 1 tingkat. Kalau satuan ukur biasa ya, kalau sentimeter biasa, naik 1 tingkat bagi 10, naik 1 tingkat lagi bagi 10, sehingga 1000 cm hasilnya adalah sama dengan 10 meter ya. Berarti
ini harus sampai 1000 dulu baru bisa mendapatkan 10 meter. Seperti itu artinya ya. Nah, kalau persegi ya, kalau persegi bagaimana ya? Seperti ini aturannya. Setiap turun kali 100, setiap naik kali 100. Misalnya dari 100 cm pangkat 2 ya, turun ke milimeter pangkat 2 ya, milimeter pangkat 2. Dari 100 turun ke milimeter ya. Kalau turun kali 100, setiap turun satu tangga ya, turun satu tangga berarti kali 100. 100 kali 100 hasilnya 10.000 ya. Berarti 100 cm pangkat 2 sama dengan, atau 100 cm persegi sama dengan 10.000 mm persegi. Seperti itu ya. Bagaimana kalau turun 3 tangga? Ya kali aja lagi, kali 100. Seperti ini misalnya dari sini. Kalau turun satu tangga kali 100. Turun lagi kali 100. Turun lagi kali 100. Seperti itu pemikirannya ya. Oke. Diingat-ingat lagi ya bagaimana satuan ukur ini ya, karena kita akan sering-sering nanti menggunakan pengetahuan dasar ini dalam menentukan luas ataupun jarak dalam menentukan luas ataupun jarak. Nah, dalam hal ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang luas. Oke. Baik ya. Lanjut, kita akan mempelajari apa itu luas. Nah, seperti hal yang pernah kita sering dengar ya, di antara kalian pasti sudah sering menyebutkan, wah mejanya luas sekali, artinya saya bisa menaruh buku lebih banyak di atas meja tersebut. Misalnya, tidak hanya buku, barang-barang lain pun bisa juga karena mejanya luas. Kalau mejanya kecil, mejanya kekecilan, buat naruh satu buku aja udah nggak cukup. Mejanya artinya tidak luas. Apa sih itu luas menurut kalian? Oke, kita bandingkan sekarang gambarnya. Gambar ini dengan gambar ini. Lebih luas yang mana? Ya, pasti lebih luas yang ini. Oke. Nah, lalu bagaimana kita menentukan luasnya? Apakah hanya dengan melihat gambar itu lebih besar, atau suatu benda itu lebih besar, maka kita bilang benda itu lebih luas? Oke, benar ya. Kalau secara nyata, ya bisa kita bandingkan dengan melihat langsung barangnya. Yang semakin lebar, semakin panjang atau semakin besar, maka itu akan semakin luas. Nah, sekarang apa itu luas? Ya, luas adalah daya tampung suatu bidang datar. Ya, luas adalah daya tampung suatu bidang datar. Seperti papan tulis ini. Apa daya tampungnya? Daya tampungnya adalah apa yang kita tuliskan. Semakin besar papannya, semakin banyak kita punya tempat untuk menulis. Ya, semakin kecil papannya, semakin sedikit tempat untuk kita menulis, dan semakin sedikit juga tulisan yang bisa kita buat di papan tersebut. Oke. Luas adalah daya tampung suatu bidang datar ya, yang diukur persegi satuan. Ya. Luas adalah daya tampung suatu bidang datar yang diukur dengan persegi satuan. Apa sih persegi satuan itu? Ya. Oh, berarti luas ya. Oke. Kalau panjang itu diukur dengan panjang satuan ya. Biasanya panjang satuan itu bisa meliputi sentimeter, satuan panjang kan milimeter ya. Itu satuan baku namanya. Nah, kalau luas itu diukur dengan persegi satuan. Makanya dalam satuan ukur luas itu berisi pangkat 2 cm
pangkat 2. Ini menandakan persegi satuan. Ya. Sentimeter pangkat 2. Oke, sekarang kita akan gambarkan secara nyata ya. 1 cm pangkat 2 itu seperti apa? Ya. Inilah dia 1 cm pangkat 2. Ya. Persegi ini memiliki luas 1 cm pangkat 2. Ya. Ini 1 cm pangkat 2. Ya, coba kita ukur lagi dengan penggaris. Ya, kita ukur dengan penggaris. Nah, kita ukur ya. Dari 0 tepat berada di 1. Ya. Karena ini persegi, otomatis sisinya juga sama, 1, 1, 1, 1, sehingga ini menjadi 1 cm pangkat 2. Ya. Lebih luas yang mana? Persegi yang ini atau yang ini? Ya, tentu saja ini yang lebih luas. Karena ini ukurannya adalah 100 cm pangkat 2. Wah, kok bisa tahu 100 cm pangkat 2? Ya, karena ini dibuat dengan sisi yang panjangnya 10 cm. Nah, ini kita ukur ya. Nah, dari 0 sampai 10. Ini 10 cm dan ini juga 10 cm, ini 10 cm, ini 10 cm. Loh, dari mana dapat 100? Kenapa bisa dapat 100? Pak Bayu sempurnakan angka saya. Kenapa bisa dapat 100 cm? Dari mana dapatnya? Sekarang coba Pak Bayu kasih contoh ya. Kesini 10, kesininya 10 ya. Ini 10. Nah, kalau di sini 1, di sini 1 cm, cm. Nah, di sini 10, di sini 10. Sekarang Pak Bayu kasih contoh 1 ya. 5, misalnya 5 ya, 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. 2, 4, 5. Ya. Nah, ada berapa titik? Ya, ada 25 titik. Bagaimana cara menemukannya? Ya, apakah dengan cara menghitung satu persatu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Salah ya, cara yang seperti itu salah. Tetapi bisa ya. Cuman kurang cepat ya. Kalau di sini 5, kemudian dari samping ya, dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5 adalah 5, ke bawahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 adalah 5, maka cukup lakukan 5 kali 5 sama dengan 25 ya. Dapat semua titiknya seperti itu ya. Nah, sama halnya juga dengan persegi yang di sini ya. Kenapa bisa mendapatkan luas 100 cm persegi? Karena ini dibentuk dari 10 meter 10 cm ya. 10 cm kali 10 cm sehingga mendapatkan 100 cm ya. Cm pangkat 2 ya. Oke. Apa sih maksudnya 100 cm persegi? Ya, ini 1 cm persegi, ini 100 cm persegi. Nah, kita bandingkan sekarang ya. Ini adalah ukuran 1 cm persegi. Ini adalah ukuran ya, kotak ini adalah ukuran 100 cm persegi. Ya, 1 cm persegi itu segini, sekotak kecil ini. Sedangkan jika ini ada 100, ya, jika kotak kecil ini ada 100, maka akan menjadi kotak sebesar ini ya. Artinya jika kita potong
kotak yang besar ini ya, kotak yang 100 cm persegi ini menjadi 1 cm persegi, itu akan mendapatkan 100 bagian ya. Lebih gambarnya, lebih jelasnya kita akan lihat seperti ini ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, terdapat 100 kotak ya, kotak kecil dengan ukuran 1 cm persegi. Ini 1 cm persegi, ini 1 cm persegi ya. Ini terdapat 100 cm persegi. Jadi banyak centimeter persegi di sini adalah sebanyak 100 ya. Sedangkan di sini hanya ada 1 cm persegi. Jadi ini lebih luas ya. Cara mengukurnya ya seperti luas persegi. Pada umumnya luas persegi itu adalah sisi kali sisi ya. Sisinya 10, sisinya 10, berarti 10 kali 10 ya. 10 kali 10 sama dengan 100, sehingga didapatkan 100 cm pangkat 2 ya. Oke, itu luas persegi. Nah, bagaimana dengan luas persegi panjang ya? Luas persegi panjang. Nah, pada buku kalian ya, biasanya itu sering menggunakan yang namanya ukuran fiktif ya. Ukuran fiktif, misalnya Pak Bayu gambar ini ukuran fiktif namanya. Oke, ini Pak Bayu bilang 5 cm. Berapa luasnya? Kalian tidak harus mengukur ini dengan menggunakan penggaris, karena sudah diberikan keterangan bahwa ini luasnya, panjangnya adalah 5, panjang sisinya adalah 5 cm, dan ini berbentuk persegi, berarti ini adalah persegi. Jika diukur dengan menggunakan penggaris, maka ini bukan 5 cm ya. Ini bahkan 9 cm, tetapi inilah yang disebut dengan ukuran fiktif, ukuran tidak asli ya. Pada buku kalian itu sering menggunakan ukuran tidak asli ya. Artinya misalkan ya 100 cm 100 cm ya. Bayangkan ini 30 cm ya. 100 cm. Nah, ini perseginya 100 cm. Berarti luasnya berapa? Nah, luasnya berapa? Nah, kalau ini luasnya adalah 5 kali 5, 10 ya, 10 cm pangkat 2. Kalau ini luasnya sama dengan 100 kali 100, 10.000 cm pangkat 2 ya. Nah, ini 100 cm. Nah, bagaimana cara menggambarnya di buku? Tentu saja tidak bisa ya. Tidak bisa menggambar ukuran aslinya di buku kalian. Tidak bisa digambar ukuran aslinya. Maka dari itu pada buku sering menggunakan ukuran fiktif. Ukuran fiktif. Nah, di sini kita juga akan menggunakan ukuran fiktif. Kalau ini tadi ya, yang di kanan ini adalah ukuran asli. Ya, ini 1 cm persegi dan ini adalah 100 cm persegi luasnya ya. Nah, ini tadi kita sudah menemukan cara untuk mengukur luas dari persegi ya. Ini caranya ya. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi, S kali S. Sisinya ini adalah 10 cm, ini adalah 10 cm, maka 10 kali 10 hasilnya 100 cm persegi ya. Ingat, luas itu selalu isi pangkat 2 ya, cm persegi. Nah, misalnya sekarang bagaimana dengan persegi panjang? Persegi panjang misalkan. Nah, ini ya. Panjangnya adalah 8 cm. Lebarnya adalah 4 cm. Apakah cara mengukurnya sama dengan luas persegi? Ya, kurang lebih sama ya. Panjang kali lebar, artinya garis yang membentuk sudut tegak lurus itu tinggal kita kalikan saja ya, sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan, seperti halnya ini
kita anggap bulatan ini ya, bulatan. Nah, ada 4 ya. Ada berapa bulatan? Ya, ada 12 bulatan. Tidak perlu menghitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tidak perlu seperti itu. Ke sampingnya berapa? Ini ada 4. Ya, 1, 2, 3, 4. 4. Ke bawah berapa? 1, 2, 3. Ke bawah 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Itu ya. 12 titik seperti itu. Nah, ini juga mengukur luas sama ya. 8 kali 4. Luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang sama dengan ini P ya. P panjang dan ini L. Lebar P kali L sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 8, lebarnya adalah 4. 8 kali 4 berapa? Ya, 8 kali 4 adalah 32 cm pangkat. Ya, ini hasilnya. Artinya 32 cm persegi. 32 cm persegi artinya jika persegi yang kecil ini ya 1 cm persegi ini dibawakan ke persegi yang ini, persegi panjang yang ini akan membutuhkan sebanyak 32 keping yang kecil-kecil seperti ini ya. 32 keping dimasukkan ke sini baru bisa ketutupan semua. Tuh ya. Oke, itu dulu untuk hari ini tentang luas bangun datar persegi dan persegi panjang. Oke. Selamat belajar, semoga bermanfaat.